Terus kalau mau beli kambing itu kalau buat breeding jangan ya itu tergantung lah Pak. Tapi kalau saran saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini kembali kita berkunjung di kandang kambing teman-teman untuk menggali informasi seputar peternakan kambing teman-teman. Perlu diketahui bahwasanya di kampung kami ini rata-rata ternak kambing jenis Jawa Randu dan Rambunan, dengan alasan itulah jenis kambing yang paling merakyat di sini. Apa maksudnya merakyat? Maksudnya paling banyak dicari karena harganya yang terjangkau. Selamat sore Mas Aan. Oh sore Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Kalau sore hari seperti ini kegiatannya ngapain aja Mas di kandang Mas? Ya kayak gini lah Pak. Acara kalau sore ya makan kambing, lihat-lihat kambing. Gimana ada yang pilek, kan musim kemarau tuh Pak ini. Musim hujan. Musim hujan. Salah sebenarnya salah ngomong guys ya, dimaklumi. Jadi maksudnya itu ya musim hujan. Musim apa hujan. Memang anu Mas Aan? Banyak kambing pilek. Oh kalau musim hujan memang pengaruh ya? Pengaruh banget Pak. Apalagi yang kecil-kecil seperti ini Pak. Oh, rawan. Rawan sekali. Itu kalau pilek penyebabnya apa Mas Aan? Kalau pilek itu kebiasaannya kan sering makan daun singkong yang kena basah itu loh Pak. Itu cepet. Cepet kena pilek? Iya. Terus itu ngobatinya gimana? Ngobatinya ya kita pakai obat itu Pak, Tesinol, LA. Itu dicampur apa masing-masing? Kalau kambing yang kecil-kecil ini ya dicampur Pak, yang kebanyakan Tesinolnya aja. Oh, Tesinolnya aja? Kalau yang besar ini cukup LA udah. Oh gitu, jadi kalau yang kecil dicampur Tesinol sama LA apa malah Tesinol aja? Tesinol Pak, banyakin Tesinol. Kalau LA sedikit jadi aja dicampur lah. tetap ya? Dicampur tetap. Jadi kalau yang kecil-kecil seperti ini, jika terserang pilek, obatnya dua macam jadi satu, tapi lebih banyak Tesinolnya Mas ya? Iya Pak, untuk mengantisipasi rawan kambing kayak kecil-kecilan, daya tahan tubuhnya kurang, masih belum bagus. Rawan lah Pak. Tapi kalau yang sudah gede-gede seperti ini cukup LA saja. LA saja Pak. Oh gitu. Daya tubuhnya ini tahan. Mas, kalau yang udah gede seperti ini takarannya berapa mili Mas kalau itu pakai LA Mas? Pakai LA, kalau LA aja 2 mili cukup ini. 2 mili yang seperti ini? Ya 2 mili cukup. Kalau yang kecil ini banyakin yang Tesinolnya aja. Banyakin titik lah. Istilahnya LA-nya setengah mili, nanti Tesinolnya 1,5 mili. Iya Pak. Jadi seperti itu saya sampaikan karena di awal udah dibilang kalau bisa lebih banyak Tesinolnya karena ini usianya masih relatif muda, jadi takut daya tahan tubuhnya itu belum kuat kena injek teman-teman. Dosisnya kan besar tuh Pak. Jadi harus lebih banyak Tesinolnya. Mas Aan, kalau ini menggeluti peternakan sudah berapa lama Mas Aan? Saya menggeluti peternak itu sudah 7 tahun Pak. 7 tahun? Mas, kalau yang paling sering terjadi soal kendala apa Mas ternak kambing itu Mas? Tergantung Pak ya, kalau kita ngomongin breeding Pak, breeding itu paling kalau terjadi kebanyakan di susu Pak. Nomor 1 terkendalanya di susu. Susunya kenapa itu? Kadang-kadang kalau kita pilih kambing kalau nggak cermat, susunya jelek. Terus kalau kita nggak sering-sering ngelihat gitu, atos lah Pak bahasa Jawanya. Keras. Nah keras. Kadang-kadang petani nggak tahu. Itu kalau keras itu masuknya penyakitan atau gimana itu? Penyakit Pak. Keras itu Pak. Kan biasanya ada benjolan itu petani-petani sekarang nggak tahu. Oh gitu. Oh berarti kalau mau beli kambing itu maksudnya induan apa doro-doro juga seperti itu? Iya Pak, kebanyakan induan Pak itu. Babon laktasi 1 kali, 2 kali sampai 4 kali. Udah seperti itu? Oh berarti kalau mau beli kambing betina induan itu sebaiknya ya harus dicek
yang pertama kapurannya. Dipegang ya, diraba ya. Iya Pak. Kan kadang-kadang ada benjolan itu yang bikin rawan itu cuma itu. Terus kalau mau beli kambing itu kalau buat breeding jangan ya itu tergantung lah Pak. Tapi kalau saran saya belilah babon anak Pak. Babon anak. Kalau buat breeding betul-betul loh Pak. Kalau babon anak kan nomor 1 tahu anaknya gimana. Oh sudah lihat turunannya. Berarti kalau turunannya bagus, halus, berarti kapurannya susu itu bagus Pak. Oh gitu ya. Jadi anu ya, ketika kita ini mau ternak kambing harus sedetail itu ya. Sedetail itu Pak. Tapi kalau kita nggak tahu Pak, biasanya basing, belinya basing lah Pak. Ngawur. Yang penting meteng, yang penting beranak. Ya nanti kan kalau kebanyakan itu rata-rata Pak, nggak tahu. Itu kambing kalau bunting beranak ada yang kena step. Oh gitu. Itu bisa ada yang susunya itu nggak bagus jadi keriting. Oh gitu. Banyak itu Pak. Jadi anu Mas ya, kalau beli itu yang dilihat itu kapurannya dulu. Kapurannya dulu kalau perempuan Pak. Itu ya gimana Pak? Garis susu lah. Anu kanan kambing hidup itu. Iya. Jadi kalau soal jogrok mah nomor 2. Jogrok nomor 2 Pak. Yang penting kalau buat branding kapurannya bagus dulu. Iya. Apa anu Mas, kalau sudah keras seperti itu apa nggak bisa disembuhkan gitu Mas? Ya tergantung lah, tapi ya 85% sudah potong larinya Pak. Oh lari potong. Jadi untuk breeding udah nggak efektif lagi ya? Iya tergantung Pak, kalau orangnya itu ya gimana Pak ya. Tergantung orang yang kalau pintar ngobatin ya ada yang bisa, tapi jarang lah Pak. Ini lebih dikenal dengan bahasa mastitis istilahnya ya. Mastitis. Atau kanker susu. Memang ya, kanker. Dari beberapa kejadian kanker susu itu sangat susah untuk diobati. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Aan tadi, kebanyakan larinya potong. Ya. Wih, masuk ini teman-teman sebuah penyampaian yang bisa kita pahami dan bisa kita terapkan nantinya buat teman-teman semua yang sekiranya mau beternak kambing. Memulai dari kambing indukan sebaiknya selektif, terutama melihat kapurannya, jangan asal beli, karena segala sesuatu itu langkah awalnya nanti akan menentukan hasil di kemudian hari. Mas, kalau ini kandang koloni Mas ya? Iya Pak. Mas, ini sekatannya berapa meter ini Mas? Satu sekatan ini kan 2 sekatan nih Mas? Iya 2 sekatan, yang ini, yang sekatan sini sampai sini. Ini 3,5 meter Pak. 3,5 meter. Terus yang ujung sana? Sama 3,5 meter. Oh 3,5 meter. Jadi nah, Mas, ini sama ini 7 meter. 7 meter. Iya. Kalau satu sekatan kandang koloni seperti ini 3,5 meter. Iya. Ini kalau untuk babon yang saya tanyakan. Ini berapa babon efektifnya? Efektifnya kalau buat longgar 5 babon lah Pak. 5 babon. Kalau 3,5 meter ini. 5 babon. Iya Pak, 5 babon. 5 babon aja ya. 3,5 meter 5 babon. Apa keunggulannya ternak kambing di sistem kandang koloni Mas? Bebas Pak. Kambingnya? Bebas. Ya bergaul itu bebas lah Pak, enak. Oh bergerak gitu ya? Bergerak, kambingnya ya seger-seger lah Pak intinya. Gitu. Jadi kambing lebih sehat ketika ditaruh dalam kandang koloni. Iya, nanti ngawinin juga ya enak. Tinggal masukin aja udah. Pejantannya. Oh, jadi seperti kawin alami nggak perlu megangin ya? Nggak perlu megangin Pak. Gitu. Tapi ya kalau udah positif bunting, kambingnya itu yang jantan harus dikeluarin, anu sendiri lah, pakai kandang sendiri lagi lah. Nanti takutnya itu kena hantaman, namanya bandot kan kayak gitu toh Pak. Biasanya rewel sih. Harus dikeluarkan itu. Kenapa itu? Untuk apa tujuannya kok jantannya harus dipisah setelah betina-betinanya? Ya untuk mengantisipasi itu Pak. Apa keguguran? Keguguran. Takut dihantam itu maksudnya seperti itu. Ya itu positifnya kayak gitu Pak. Jadi anu ya, ketika sudah waktunya sudah kelihatan bunting 2 bulan, itu kan udah kelihatan Pak. Nanti kalau memang sudah waktunya birahi kembali dimasukkan gitu. Iya Pak, benar. Oh gitu. Berarti anu Mas ya, harus ada kandang sekatan juga ya? Iya ada, harus ada itu. Ini kan kalau punya Mas Aan, di kandang Mas Aan ini sebelah sana itu kan kandang individu teman-teman. Nah ini yang baru ini kandang koloni namanya. Koloni kelebihannya
kambing bebas bergerak, lebih sehat gitu Mas ya. Iya Pak. Kalau ini baru Mas ya? Baru Pak. Berapa lama ini bikin kandang ini? Ini paling 1 bulanan ini. Oh baru 1 bulan. Nah Mas, kalau untuk pakan ini kan Iya. diperhatikan palongan ini kan daun singkong. Iya Pak. Ini apakah tidak terlalu rawan untuk kambing-kambing usia muda seperti ini Mas? Kalau di sini, ini khususnya Lampung Timur ya Pak ya? Ini khususnya Lampung Timur itu kalau daun singkong insya Allah bebas Pak. Bebas ya? Nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Mayoritas lah. Mayoritas peternak menggunakan pakan jenis daun singkong. Iya Pak. Tapi ada 1, 2 atau beberapa kejadian memang kan kembung dan mati Mas. Ini gimana tanggapan Mas Aan? Itu kembung itu tergantung kambingnya Pak. Biasanya kalau ada kambing kembung itu 1 telat makan lah, itu pasti ada Pak. 1, 2 kalau telat makan pasti kembung. Terus 2 itu kalau biasanya kalau orang nggak tatak pakai daun apa namanya itu karet. Singkong karet. Singkong karet itu kalau nggak pernah ya dikasihkan, kalau orangnya nggak tatak Pak bisa kembung juga. Kembung bisa mati. Oh gitu. Nah sekarang mengenai obat-obatan Mas Aan, tujuan kita siapa tahu ada teman-teman itu yang mau ternak kambing butuh referensi. Ketika mau ternak kambing itu kalau menurut versi Mas Aan, obat-obatan apa yang harus disiapkan, harus ready di kandang Mas? Tergantung alami apa yang obat dari toko Pak. Ya menurut Mas Aan gimana baiknya? Kalau alami itu yang harus nomor 1 kunyit Pak. Kunyit. Kunyit itu diapain itu? Kunyit itu direbus Pak, direbus, dicekokin dicekokin di kambingnya lah Pak. Itu supaya apa kalau kunyit? Itu kalau kunyit sama bawang itu Pak ya, mencegah kambing supaya badan itu nggak kecapean. Nggak gampang meriang. Nggak gampang meriang gitu loh Pak. Jadi kunyit sama bawang putih. Iya Pak. Bawang putih itu aja. Itu aja Pak. Kalau yang alami. Kalau yang alami. Itu jadi ditumbuk, diambil airnya lah ya. Terus kalau yang sistem injek? Kalau sistem injek apa ya Pak ya? Paling ya Tesinol gitu. Tesinol sama LA itu. Obat cacing gimana Mas Aan? Obat samping? Obat cacing. Obat cacing. Obat cacing itu kan Pak. Buat kambing kalau yang kurang makan, agak kurus, kurang gemuk kayak gitu kan baru diobat cacing Pak. Oh gitu. Kelihatan toh Pak. Kalau masalah obat cacing itu Pak. Kalau kambingnya kayak gini lah, umpamanya kayak gini kan halus itu nggak perlu Pak. Tapi kalau kambingnya itu kan keriting-keriting itu baru dikasih obat cacing. Ya kalau obat cacingnya apa itu yang dipakai? Kalau saya obat cacing itu sasetan itu Pak, warna kuning itu Pak. Oh U3 ya? Iya. Oh gitu. Biasanya itu aja. Mas kemudian kalau tadi udah kita bahas obat cacing, ada LE dan Tesinol, Wormectin Mas. Iya Pak. Sebenarnya kalau manfaat Wormectin itu apa? Manfaat Promectin Wormectin. Aku kalau itu belum tahu Pak, belum pernah pakai sama itu sekali Pak. Oh, Wormectin belum pernah? Belum pernah. Oke, sekarang saya tanya, 7 tahun yang sudah berlalu, apakah Mas Aan ini belum pernah ngalami kambing terserang gudeg Mas? Belum Pak. Kalau kambing itu terserang gudeg saya belum pernah. Belum pernah. Kalau tetangga-tetangga ya ada lah Pak. Namanya serang gudeg itu kan tergantung resi orane lah Pak. Kebersihan kandang maksudnya? Kebersihan kandang itu penting Pak. Terus pengecekan hari-hari dicek itu kan penting. Kalau ada yang tergantung belinya dulu lah Pak. Kalau selama ini aku belum pernah yang ada yang gudeg-gudeg itu. Jadi kalau kebersihan kandang ini nanti berpengaruh ya Mas pada kesehatan kulitnya terutama ya? Iya Pak. Oh ya. Mas, nah di sini untuk pemberian minum gimana Mas? Apa Pak? Pemberian minum? Pemberian minum saya paling 2 hari sekali. 2 hari sekali? 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau tergantung cuaca Pak. Kalau cuacanya musim hujan mungkin kambing tidak terlalu haus ya? Iya Pak. Terus kalau dengan pakan daun singkong nyel seperti ini, praktek pemberian minumnya gimana kalau Mas Aan? Ya tergantung dikasih uyah itu Pak.
Iya, maksudnya diberikan sebelum makan apa sesudah makan? Sudah makan, Pak. Oh, Itu. sudah makan. Tetap Bukan sudah sebelum makan. Bukan. Enggak bahaya tak? Enggak. Oh. Iya, iya, iya. Kan ada Mas yang peternak ngantisipasi itu dengan pakan daun singkong kalau mau ngasih minum itu sebelum makan daun singkong tersebut. Karena kalau diberikan setelah makan daun singkong takutnya efek samping atau resiko kembung itu loh Mas. Nah, tapi di sini enggak ya? Tapi kalau saya itu enggak pernah kayak gitu, Pak. Intinya ya saya selama 7 tahun ini mendalami kambing ya tetap saya kasih makan dulu baru minum. Oh, gitu. Enggak pernah saya kalau itu, Pak. Enggak tahu lah kalau di luar. Karena pengalaman memang beda-beda ya. Iya. Nah, Mas Aan praktek 7 tahun ini gimana soal hasil Mas? Apakah ternak kambing ini hasilnya menjanjikan dan bisa jadi kenyataan apa sekedar omongan manis saja Mas? Alhamdulillah Pak kalau saya. Tapi kalau orang di luar nggak tahu, kalau saya alhamdulillah menjanjikan. Menjanjikan. Iya. Dan memang bisa dirasakan ya? Bisa dirasakan. Jadi bukan sekedar PHP atau kata-kata manis, bukan ya? Bukan Pak. Alhamdulillah. Dan ya, ini apa-apa ini dari kambing ini Pak. Oh gitu ya? Dan terbukti memang di kampung kita ini, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sibawono, Kabupaten Lampung Timur, nyatanya rata-rata juga mayoritas ternak kambing. Itu menandakan bahwasannya memang ternak kambing ini sangat menguntungkan ya Mas ya. Iya, iya, iya. Oke Mas Aan, terima kasih banyak sudah berbagi informasi, berbagi ilmu. Iya Pak. Ini mohon maaf saya mengganggu waktunya. Sebelum saya pamit, doa terbaik untuk Mas Aan, semoga sehat dan sukses amin, selalu. amin. Saya mohon diri dulu Mas ya. Iya Pak. Demikian tadi teman-teman liputan saya di kandang milik Mas Aan. Di sini kandang koloni teman-teman. Kelebihannya kandang koloni adalah kambing ini lebih sehat karena dia bebas bergerak. Tapi itu semua tetap ada plus minusnya jika dibandingkan dengan kandang individu. Jadi teman-teman saya yakin sudah paham. Tapi mungkin di lain waktu juga kita akan bahas tentang perbandingan antara kandang koloni dan kandang individu, atau kandang sekatan atau kandang baterai. Tetap pantengin terus Wayangan Channel karena di sini teman-teman akan dapat informasi tentang peternakan kambing, tentang harga kambing baik di pasar ataupun di kandang pedagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.